Budaya tidak akan pernah terhenti dalam situasi dan kondisi apapun, tetapi budaya akan mati ketika kita berhenti berbudaya. Ide Bagus Eka Harista, atau yang akrab disapa Gus Eka, lahir dan tumbuh di Denpasar. Sejak usia 5 tahun, ia telah menekuni dunia tari. Perjalanannya menempuh pendidikan dari SD hingga SMA di kota Denpasar, berlanjut meraih gelar sarjana pendidikan seni drama, tari, dan musik. Sebuah fondasi kuat bagi kiprah seninya. Di usia remaja, Gus Eka tak hanya dikenal karena kemampuannya menari, tetapi juga sebagai pemimpin. Ia menjabat sebagai ketua di berbagai komunitas seni dan sosial, membentuk karakter kepemimpinan yang kuat dan visioner. Saat pandemi melanda tahun 2020, di tengah senyapnya panggung seni, Gus Eka justru menyalakan nyala baru. Ia mempelopori lahirnya komunitas seni Naluri Manca, sebuah ruang ekspresi dari Bali untuk dunia. Naluri Manca ini adalah menjadi sebuah wadah dan menjadi ruang untuk para generasi muda. Saya berharap tempat dan wadah ini akan menjadi sebuah gitu transisi, menjadi titik lampah jembatan untuk para generasi supaya bisa lebih berkembang, berinovasi, khususnya menjaga budaya Bali. Selain daripada itu, Naluri Manca selalu memberikan ruang dan kesempatan untuk menciptakan kader-kader, untuk menduplikasikan, untuk mendelegasikan calon-calon generasi pandai yang mampu bersaing di kancah global. Think locally, act globally. Gus Eka adalah gambaran pemuda pelopor sejati, seorang seniman, pendidik, sekaligus pemimpin yang menjadikan seni sebagai alat perjuangan. Dari Denpasar, ia menyalakan cahaya budaya Bali agar bersinar sampai ke panggung dunia. Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now hadir Ide Bagus Eka Harista, founder dari Naluri Manca. Nah, kita mau membahas banyak tentang seni budaya Bali. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ligus Penapi Gatra. Astung Kara Becek, Semeton Sarang Sami. Terima kasih ya, mudah-mudahan banyak yang nonton ini. Iya, pasti banyak karena pasti menginspirasi. Terus semua sudah menyempatkan hadir di Bali Now, bincang-bincang di sela-sela kesibukan sepertinya ini, dan waktunya harus mepet nih di sela-sela kesibukan untuk wawancara ya di Bali Now. Oke, Beliau, sebelum kita ngobrol banyak, apa nih kesibukan belakangan ini? Ya, jadi sebelumnya saya berterima kasih ya sama teman-teman di Bali Now yang sudah mengundang di sini. Salah satu kesempatan tiang untuk berbagi. Ya. Betul. Berbagi bukan berarti menggurui, tetapi sharing untuk saling mengisi, kan begitu ya? Betul. Ya, jadi untuk sekarang kesibukan kita di Naluri Manca, tiang dengan teman-teman tiang lagi 2 founder juga, itu ada Putu Adis Putra Kencana dengan Koming Triuda. Jadi kami di sini membentuk sebuah program internal dan program eksternal. Salah satunya adalah bagaimana kita memberdayakan, mengangkat potensi yang ada di anak-anak Naluri Manca, itu untuk internal. Yang kedua, kami terfokus dalam akademi. Jadi ada namanya Manca Academy. Karena begini Mbak. Naluri Manca, anak saya bisa ikut nggak? Dari kecil Niki karena sudah cinta, dia senang lihat orang-orang nari begitu. Yang fokuslah buka sanggar. Ya, jadi itu yang fokuskan sekarang. Jadi melibatkan adik-adik kita yang bahkan Kak ini umur berapa bisa masuk? Kan mikir umur tiang Riki Pak, yang pun deman jak meriki bakto kan. Bahkan justru di umur istilahnya setelah 0 itu bagus kan untuk mulai memperkenalkan seni budaya. Beradaptasi dumun, iya, poinnya beradaptasi, mereka mulai mengetahui, mulai senang gitu. Ya, apa sih dari mungkin jenis-jenis musik, tari jenis tari ya. gitu ya. Kan terbiasa dia.
frekuensi gelombangnya terbiasa dengan hal Nike dekat, otomatis keinginannya tinggi. Nah, itu yang disebut naluri kan begitu. Jadi naluri manca itu berarti itu ya maksudnya. Jadi sejak kapan nih naluri manca mulai dibentuk di Bali? Kalau di Bali naluri manca kita bentuk dari tahun 2020 pas Covid itu lahir. Ya, jadi ceritanya cukup dramatis sekali karena waktu itu juga kami dari anak-anak Kota Denpasar harus bergerak juga kan di Kota Denpasar, bagaimana caranya dari adanya komunitas untuk mencari kuantitas melahirkan kualitas yang ternaungi di bawah legalitas kan begitu. Nah, itu target kita di naluri manca, sehingga terbentuknya naluri manca ini juga berdasarkan dari kalau ngomongin tentang apa itu naluri manca kan begitu Pak nih. Naluri itu kan kita bicara soal alam bawah sadar manusia, bukan hanya sekedar hati saja, tapi sudah paling dalam nih naluri saya kenakal makan ya, nah itu hati kecil kan ya. Nah, sama seperti yang membuat Niki sama teman-teman itu biar terdorong dari keinginan yang tulus gitu. Jadi tulus bagaimana kita membentuk ini. Tujuannya kita tidak akan pernah tahu sekarang akan menjadi seperti ini dan jalanin kan begitu. Nah, manca ini prinsip sebenarnya. Manca itu artinya prinsip ya. Kalau panca 5, kalau manca itu melimakan. Jadi prinsip yang dijadikan satu. Sama dengan tata kelola pemerintahan ya. Nah, nikah kan ngenten catur lawo istilahnya. Pancar tengahnya niki. Nah, manca niki prinsip kalau berkesenian ngenten konsep penggalian, pelestarian, pemanfaatan, pengembangan dan pembaharuan. Ini yang jadikan dasar. Melangkah niki yang jadikan dasar semuanya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja lugas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Betul banget. Yang jadikan tanaman tukang prinsip. Teguh ya itu ya. Iya. Jadi apa alasan Bligus mendirikan naluri manca ini awalnya? Awalnya Nika kan karena dari Tiang sama teman-teman, Tiang rasa ketika pandemi mengajarkan kami untuk mengintrospeksi diri bahwa new era, bahasa new era itu kan gitu transisi. Iya, betul. Sebuah peralihan. Iya. Jadi apa sih yang dari peralihan ini akan terdampak selain ekonomi dan selain budaya dan selain lini yang lain gitu. Yang rasa saatnya saya punya era ini gitu. Saatnya saya untuk bertransisi di sini. Apa yang bisa saya bangun dengan teman-teman? Saya libatkan teman-teman semua gitu untuk membentuk naluri manca ini, untuk memberikan wadah ini, dan tujuannya adalah pelestarian yang menjadi konsep tadi. Penggalian apa yang sudah tertanam digali lagi, pelestarian apa yang sudah dilakukan dibiasakan kembali menjadi budaya, terjaga dia. Pemanfaatan apa yang sudah kita lakukan itu kita manfaatkan. Oh, Niki kok kayaknya bagus ya. Seperti Niki kita jadikan konsep baru, lahirlah pembaharuan. Pembaharuan mulailah berpijak dari kearifan lokal baru ke pengembangan. Think locally, act globally, artinya berpijak dari kearifan lokal untuk global. Karena untuk kancah nasional, internasional harus menyesuaikan dengan zaman makin modern dan teknologi. Pembaharuan ini mengajak orang yang awalnya tidak paham dengan tradisi otomatis paham karena di packaging dengan modernisasi. Oh gitu. Jadi yang tergabung dalam naluri manca ini awalnya berapa orang? Awalnya Tiang berlima. Berlima. Tiang sama teman-teman seniman di Denpasar aja atau di Denpasar aja? Di Denpasar saja. Di Denpasar saja. Terus setelah Niko banyaklah adik-adik di bawah angkatan Tiang terlibat juga kan begitu. Tiang ajak dia berkegiatan terus sampai akhirnya sekarang foundernya Tiang bertiga, terus manajemennya ada 20, terus profesional dancernya ada 40, anggotanya 150, eksternalnya 200. Lumayan banyak ya? Lumayan banyak. Kalau sekali datang Niko pun kadi Banjar Banjar dan pemuda-pemudinya. Dan itu anak-anak muda semua, Bligus? Anak-anak muda yang paling senior Tiang. Ya, umur Tiang 27 tahun. Itu yang paling senior, ya. Sisanya berarti kan 17 ya. Bahkan profesional dancer itu ada yang umurnya 15 tahun. Profesional dancer ya. Itu 15 masih SMP lah ya. SMP di Tiang niku dalam menari niku sudah luar biasa sekali dia. Jadi sistem rekrutmen di naluri manca ini betul-betul yang sudah menguasai sekali seni atau ada pemula-pemula tapi dibimbing di situ? Ada program. Manca Next Generation itu lahir 1 tahun 2 kali. Di semester di bulan Juli dan di bulan Desember. Jadi mereka masuk bulan Juli, mereka mengalami interview, mereka mengalami tes bakat, mereka mengalami adaptasi selama 6 bulan dulu.
Gembleng juga ya? Iya, 6 bulan itu adaptasi dia, cocok dan dia ada Riki kan. Dan tidak semua penari nih kan. Ya, bahkan di naluri manca ini bisa dihitung kalau yang kuliah di sini kan bisa dihitung di SMK ini kan bisa dihitung. Banyakan yang ada di naluri manca orang kedokteran, psikologi, teknik sipil, akuntansi, ekonomi ya. Di luar seni ya? Ya, farmasi kan. Nggak semuanya orang isi nih kan. Isi nih kan ada beberapa orang isi. Terus SMK 5 ada beberapa, sisanya semua SMA. SMA 1 sampai SMA 9, 11 ada gitu ya. SMK juga gitu, kuliah juga begitu. Orang unut banyak sekali. Karena Diki kan yang sampaikan dengan anak-anak, apapun profesi kamu, silahkan. Tetapi jangan lupa, seni itu bukan tentang membahas hobi atau profesi semata. Tapi seni itu adalah rajutan hati gitu loh. Itu refleksi diri, nih ke meditasi hanya saja dilakukan dalam bentuk gerak. Gitu. Itu obat mereka, gitu. Untuk mereka lebih enjoy, happy gitu. Mereka ruwet ya ngomongin tentang kolom pembangunan kan kan di Bali-Bali yang ada yang teknik sipil kan. Pin tugas tugas ini datang dia ke sana menari fresh. Begitu juga yang kedokteran psikologi, begitu juga yang di akuntansi dan lain sebagainya. Dan tata kelola manajemen yang kan terkait dengan kuliah mereka juga. Akuntansi, manajemennya manajemen bisnis, habis itu ada ilkom, retorika, apapun itu kan semua ada terkait dia. Mereka prakteklah di tiang kan, prakteklah di tiang. Ini kamu kuliahnya apa? Ilmu komunikasi. Kamu kuliah bisnis pariwisata. Oh ya sekarang kamu bicara sama bapak ini, dia tidak kenal. Coba ngomong sama bapak ini gitu. Mereka tidak kenal, saya nontonin dia ngomong gitu. Nek uang nih sing itu benar nih. Ini retorika diksi ini salah nih, intonasinya salah nih gitu. Sampai sedetail itu ya Bligus ya. Pantesan berarti yang tergabung di dalam naluri manca ini yang betul-betul berkualitas gitu ya. Itu targetnya kan begitu. Dari kuantitas, bibit, bobot, bebet kan begitu ya. Kuantitas baru harus lahir kualitas. Pantes aja main-main ternyata ya. Pimpinan ya berarti ya. Kan ya pimpinan berarti apanya leadernya ya. Yang sama teman-teman. Kita lanjut nanti di segmen kedua nih. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bersama Bligus Ide Bagus Eka Harista dari ini apa pelopor atau leadernya dari naluri manca ya, pelopor dan leadernya mungkin luar biasa, masih usia muda tapi sangat luar biasa, sudah seperti usia matang gitu ya. Oke, kita lanjut ya ngobrolnya Bligus. Jadi kan banyak kegiatan nih di naluri manca ya, dan dari usia yang berapapun sudah mulai ada ya di berkegiatan ya di sanggar naluri manca. Itu yang diberikan di naluri manca itu apa saja sih? Kalau dari kami kan di sini tata kelolanya ada kalau di sanggar Manca Academy ini kan dari anak-anak yang memang pure ikut sanggar. Dari umur yang sangat kecil sekali 3 sampai tahun? Ya udah ada 3 tahun 4 tahun udah ada. Walaupun dia masih gini-gini tapi beradaptasi sama lingkungan kan Nika poinnya. Nika sudah kami ajarkan dan sanggar ini sudah berbasis kurikulum. Jadi berbasis kurikulum, per minggunya ngapain, per bulannya ngapain, per kuartalnya ngapain, per semesternya ngapain. Itu udah ada. Sudah metode ada metode karena Tiang Dumun pernah jadi guru. Oh jadi kan ada RPP sama modul kan, ajar nih kan, kuliah di keguruan yang di KPGRI. Jadi kan ada nih pegang ya. Kalau ketemu sama murid 5 menit pertama apa yang harus dilakukan, modul ajar itu ada. Bahkan micro teaching kami sering lakukan kepada guru-guru untuk mengetes kualitas dia, bagaimana dia berinteraksi sama anak gitu. Karena kan mengajar anak kecil-kecil ini kan butuh inner beauty ya, butuh ice breaking gitu loh. Jadi nggak bisa, Adik tolong sini, nggak bisa kayak gitu. Halo sayang semua, kita nggak harus gini ya gitu. Jadi harus ada motivasi yang didorong kepada mereka untuk membangun mood. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami di Naluri Manca juga program ini salah satu program-program unggulan yang kami berikan kepada anak-anak ini yang menjadi prioritas sekarang. Karena kita ngomongin kita yang melakukan aksi itu akan menimbulkan reaksi, dari reaksi itu akan menjadi kreasi. Jadi aksi yang saya sebutnya adalah program yang dilempar, ini harus ngigit gitu. Ini harus berdampak ini. Bagaimana efisiensi, bagaimana efektivitasnya biar bisa mendampak SDM itu punya kualitas gitu. Nah, program ini sistemnya atau
brainstormingnya yang akan melahirkan mereka menjadi orang yang punya etik budaya di naluri manca. Jadi banyak jenis-jenis programnya. Selain kita juga ada pelatihan rutin, terus ada pelatihan keeping touch kayak gitu. Itu program-programnya. Nah, yang untuk ke SDM komunitas dan lain sebagainya. Nah, ini per minggunya, per bulannya, dan kami pakai sistem kuartalan biasanya. Iya. Jadi pencapaian per kuartal itu seperti apa? Kalau sekarang kan mau akhir kuartal 2 nih. Nah, ini udah pertengahan nih, bulan Juni ini harus kita berpikir keras nih. Target kuartal 2 apa yang harus kita capai, terus kuartal 3 dan kuartal 4 apalagi, karena ini udah termasuk semester 2 kan. Iya. Nah, jadi apa yang harus kita capai, apa yang harus kita kreasikan, dan bagaimana skill up gitu. Skill up dari komparasi tahun-tahun sebelumnya. Jadi harus berkembang jauh, 1 tambah 1 ya udah sama dengan 5, bukan sama dengan 2 lagi. Harus kayak gitu. Gitu ya. Setiap tahunnya. Jadi 2023 ke 2024 itu gapnya tinggi sekali. Nah, PR seperti yang sekarang kan 2024 ke 2025 niki gimana? Karena pencapaian 2024 niki banyak yang terjadi tahun kemarin gitu. Iya. Sekarang 2025 ini apa yang harus kita lakukan? Harus lebih up mungkin ya dari tahun-tahun kemarin ya, gitu. Jadi event-event apa aja yang sudah dicapai oleh? Kalau dari segi event, kegiatan dan juga pencapaian prestasi mungkin ya. Jadi pencapaian prestasi yang di tahun 2024 bahkan yang sebelumnya kami kan pernah ikut ajang Indonesia Got Talent juga 2022-2023. Yang 2023 itu lahir namanya Bala Bali. Ya, itu kelompok baru anak dari naluri manca yang lahir dan yang mendapatkan The Ultimate Golden Buzzer. The Ultimate Golden Buzzer di Indonesia Got Talent. Itu anak-anak muda semua. Muda semua. Terus 2024 kami ikut ajang Amazing Dance Indonesia, lahir juga anak naluri manca. Beda dari yang Sakti Manca. Beda lagi. Ini yang menang di Amazing Dance sebagai the winner-nya. The winner-nya. Ini The Ultimate Golden Buzzer-nya, ini the winner-nya. Ini tes mereka karakternya beda keduanya. Beda. Kalau Sakti namanya juga Sakti kan, perempuan semua. Ya, namanya Sakti kan perempuan ya. Iya, betul. Sakti Manca nih perempuannya Manca ini gitu. Kalau Bala Bali ini keras karakternya dia. Akrobatik dance tradisional akrobat kayak gitu. Main kecepatan, main power. Kalau di sini dinamis, harmonis kayak gitu mainnya. Nggak monoton berarti ya. Nggak monoton, beda artis ya. Kelompoknya ini pun sudah terbangun. Nah itu terus yang kemarin juga kami pernah dapat rekor muri ya, rekor dunia pementasan kolosal perang puputan Badung yang di multidisipliner artinya saya melibatkan hampir semua lini seni dalam tunjukan itu, seni rupa, seni musik, seni tari, hampir semuanya yang gabung semua kolaborasinya. Nah itulah yang menjadi PR besar waktu Niket yang menggarap karena pemikirannya tidak sama. Melibatkan berapa orang? 3.000 totalnya. 3.000. Penarinya 1.000. Pantas aja ya. Ya 1.500 kalau tidak salah. Terus penabuh juga ada beberapa, tim juga ada beberapa, kru yang banyak gitu. Iya. Itu yang dihitung semuanya. Kurang lebih 3.000 totalnya, semua 3.000 sudah sampai ke tim gitu. Iya. Semuanya menghandle pertunjukan itu. Itu yang pencapaian yang luar biasa. Rasa, wah luar biasa sekali, bersyukur yang dapat Nike gitu dengan teman-teman, dan ada beberapa prestasi-prestasi yang lainnya yang ditorehkan oleh anak-anak kami, sehingga kan Nika bentuk kepeloporan dari kita dari sebagai founder sama teman-teman. Nih apa yang bisa dicapai dengan mereka, sudah sampai mana mereka, apa dampaknya yang mereka buat Niki kan begitu. Nah itu terangkum lah makin, makanya di naluri manca makin ada namanya Wall of Fame gitu yang buat. Jadi Wall of Fame Nika selama pencapaian naluri manca, baik dari piagamnya, baik dari tropinya, apa saja yang ada untuk mengenang kan. Selama tiang latihan sama anak-anak melihat Nika pun berpikir apokal guys ya gitu. Itu untuk memacu ya, terpancing ya. Artinya 2025 ini kami sudah lebih kepada bagaimana kita mengefisiensi dan efektivitas. Jadi yang mana betul-betul penting, yang mana betul-betul terdampak itu kita prioritaskan gitu. Berarti jika ada masyarakat yang ingin belajar atau tergabung di naluri manca ini di mana tempat kalau sekarang sanggarnya kan di Panjer. Ya, kami di Tukar Pancoran, Gang Jagung nomor 9. Nah, kalau yang bingung mungkin di depan perumahan BI Pertamina ke belok kiri gitu. Di sana kita sanggarnya kalau makin banyak sekali masyarakat sebenarnya yang pengen tapi tidak tahu informasi Nike. Itu. Jadi Nike bisa lewat Instagram kami saja, langsung bisa di kontak, langsung datang boleh. Kami juga stay juga ada di tempat Nike. Jadi bisa berkomunikasi di sana karena di sini untuk Sanggar Academy Niki per 3 bulan sudah pasti pentas anak-anak Niki.
Pasti pentas. Karena orang tua kan begini mau berpikir, mudiang panak milu sangar yang sing pentas kan begitu ya. Betul. Walaupun tidak bisa nari, yang penting pentas. Itu pertama. Itu orang tua. Ini orang tua mental dari anaknya. Tujuannya adalah mental dulu. Masalah bisa kedua gue belakangan. Gitu. Berani apa tidak dia? Itu juari dulu. Baru juara. Gitu. Sama sebagai kita juga untuk bergerak di bidang industri, pengusaha apa, bukan modalnya, bukan itu. Mental, berani enggak kamu mengambil resiko itu. Gitu. Itu yang dikejar. Nah, itulah termasuk kurikulum kita. Berarti gitu. Ya. Guru yang ajarkan, saya tidak mau tahu kamu sebagai guru bisa atau tidak bisa muridnya, tapi saya ajarkan kamu untuk mendidik dia berani gitu. Saya tidak mau tahu dia bisa atau tidak gitu. Berani nggak anak itu untuk itu gitu. Akhirnya itulah para guru menekankan dan menegaskan lagi harus berani. Nih benahnya saya di muka, nih saya di belakang, nih ya bawa ke muka balik kan. Itu diajarkan, sederhananya kan begitu. Iya, berarti benar-benar membentuk karakter juga ya, di Naluri Manca. Berarti para orang tua di luar sana nih, untuk masyarakat Bali yang ingin anaknya betul-betul dibentuk karakternya positif apalagi untuk seni budaya Bali bisa ya ke Naluri Manca ya, benar-benar dididik secara, memang ada prosedurnya, memang ada metode pelatihannya ya, tidak asal-asal. Mungkin yang penting bisa nari, bisa tampil, berarti nggak begitu ya? Tidak. Ada target. Bahkan saya berikan achievement untuk anak-anak sanggar. Kalau kamu bisa meraih di atas reguler itu ada intermediate kan. Intermediate, kamu udah bisa sampai intermediate, kan lagi dikit mau profesional dancer dia. Itu sudah pasti yang akan libatkan dia dalam pertunjukan. Dan sudah ada nih ke anak sanggar yang sudah sampai ini ke. Sudah ada. Jadi sudah terbukti jenjang karirnya. Iya. Jadi dari ngayah, mayah, mebayah, itu beda nih. Luar biasa ya. Ngayah, mayah, mebayah. Ada saatnya ngayah tidak ada hal yang kita keluarkan, tidak ada hal yang kita terima. Saatnya mayah nih ya kita mencari ilmu kekal abadi, itu kita harus mengeluarkan pengorbanan di sana. Betul. Harus ada yang kita keluarkan. Nah, ketika ilmu itu jadi, maka kita akan menjadi emasnya di sana. Kita dicari sama orang kan begitu. Kalau baru ngerasa kentan. Keren ya, luar biasa. Dapat ilmu juga saya ini sepertinya. Ngayah, mayah, bayah. Luar biasa. Itu beda aja. Super. Ya, yang berharap juga banyak si anak muda juga, karena di sini kita kan di Bali. Napi menmalih kan nih kekayaan kita selain dari seni budaya, adat, tradisi kan begitu. Nak nikah rerah meriki secara masyarakat Duro Negara kita nak nikah. Sebuah budaya masyarakat Bali aja sudah menjadi daya tarik kan. Nak mau Banten penasaran nak luar kan ya. Apalagi soal tradisi, adat dan budaya yang mereka notabene-nya tidak pernah melihat itu di luar. Kan berarti ini menjadi sebuah cikal bakal yang menjadi gate to transisi 10-20 tahun ke depan. Ini menjadi kekayaan yang tidak semua orang punya. Siapa lagi yang menjaga Niki? Betul harus ada generasi-generasi. Ya, peran generasi inilah kita ini sudah kaya di Bali gitu. Kita sudah menjadi magnetnya Niki. Ya, ini yang Tiang rasa dengan perkembangan zaman Tiang tidak mau anak-anak Niki belok dia gitu. Bagaimana caranya dia biar tetap asik dengan modern tapi dia kena tradisi. Inilah yang Tiang kemas dengan format modernisasi. Betul. Sehingga Tiang tidak pernah menyangka bahwa ranah tari itu akan seterkenal Niki. Tidak pernah yang menyangka itu. Kalau seniman ogoh-ogoh, banyak yang pengen buat ogoh-ogoh kan juga menjadi daya tarik gitu. Kalau tari mungkin tidak semuanya. Nah, Tiang tidak menyangka bahwa Naluri Manca sampai di ranah itu. Seret, gini, Naluri Manca. Gitu. Oh, berarti terkenal. Mulai kenapa bisa terkenal? Kan itu pertanyaan Tiang. Tiang menganalisis, oh berarti sebuah adaptasi modernisasi membuat mereka tergait untuk mengikuti era itu. Pengen tahu Naluri Manca, pengen tahu, oh sekarang kesempatan saya untuk memberikan edukasi. Nah, dari dia suka, otomatis dia dengar gitu. Dari dia pengen tahu, otomatis dia paham. Itu yang Tiang jadikan metode untuk secara tidak langsung, ayo gini, kalau kita di Bali itu ini loh yang harus kita perhatikan. Bersyukur banget kita menjadi orang yang lahir di ranah seni dan budaya. Niki bersyukur banget karena Niki langka kekayaan Niki. Niki dia sifatnya tidak semua orang bisa. Jadi yang kita sudah bisa, yuk kita sekarang terapkan. Ayo kita duplikasi, ayo kita delegasikan gitu. Nah, ini pola kaderisasi kan ada di Tiang. Tiang menerapkan pola kaderisasi, ada delegasi dia. Kamu saya berikan tanggung jawab baru, menduplikasikan mereka mengikuti. Karena di sini kenapa anak muda yang lebih dalam kan?
tua itu sudah pasti, tapi dewasa itu pilihan. Jadi kapanpun mereka bisa dewasa, kalau bisa di umur yang sangat dini, kita berikan ya kesempatan. Karena setiap masa itu ada orangnya, setiap orang itu punya masanya. Ketika masa itu ada pada diri mereka, lakukanlah dengan terbaik dan maksimal. Waduh, luar biasa ya. Pantas aja di Naluri Manca itu dari usia dini sudah mulai digembleng untuk bagaimana dia memiliki apa ya, karakter agar dia lebih mungkin dewasa dari umurnya. Ya, dari umurnya. Gitu. Baik. Jadi harapan kita. Harapan dari Naluri Manca dan harapan kita semua ya. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bincang-bincang bersama Bligos Harista, founder dari Naluri Manca. Namanya aja teka sekali loh, Naluri Manca, dan memiliki arti yang luar biasa ya. Sudah dijelasin banyak tadi di segmen pertama oleh Bligos. Bligos, Naluri Manca ini kan sudah ada di Bali nih, udah luar biasa menelorkan para anak-anak muda, generasi muda yang akhirnya mendapatkan apa ya, penghargaan yang luar biasa di nasional bahkan. Ya, berarti Naluri Manca ini di Bali saja atau ada di luar Bali? Kalau dari keanggotaan kami hampir di kabupaten kota juga ada yang tergabung dari berbagai daerah di kabupaten ada di Denpasar kan, khususnya mereka mungkin menjalankan pendidikan dan lainnya. Salah satu nih kita juga sudah ada di Jakarta, beberapa teman-teman di situ. Ya, ada di Cijantung dulu, udah 2 tahun sudah di situ. Jadi ada apa di Cijantung kemarin, menggarap Janger Festival kita di Cijantung, juara 1 kemarin. Tapi ini memang teman-teman Cijantung, khusus teman-teman yang di Cijantung Jakarta. Ya, itu bagus, kualitasnya bagus sekali nih. Nah, terus juga ada beberapa perkembangannya ada di teman-teman di Rawamangun gitu. Jadi di Jakarta ini jumlahnya banyak sekali, dan yang sangat senang sekali di sana karena berinteraksi dengan teman-teman di sana tuh welcome gitu loh, asik, welcome di sana. Jadi kadang-kadang kalau event apa di Jakarta, kadang-kadang mereka langsung yang sudah handle ya. Jadi yang di Bali fokus untuk event-event di Bali, yang di Jakarta fokus untuk kecuali memang ada treatment khusus, kami berangkat gitu. Baru kemarin Niki baru datang, baru sampai Bali 3 hari yang lalu. Jadi baru ke Jakarta, kita juga ada event kemarin. 3 hari yang lalu baru sampai. Gitu. Berarti full banget ya kesibukan Bligos ya. Kan Astung Karo, banyak kesibukan, banyak senang. Iya, betul. Kepuasan batin. Iya, kepuasan batin. Jadi menurut Bligos seperti apa sih perkembangan seni tari di Bali saat ini? Kalau perkembangan seni tari di Bali saat ini sangat signifikan ya dari yang sebelum-sebelumnya, karena kembali lagi ke pergerakan anak muda yang mulai masuk dan diberikan kesempatan. Itu yang membuat sebuah pembaruan dan inovasi, yang tawaran-tawaran baru lahir di perkembangan khususnya seni tari di Bali. Bahkan kabupaten lain di luar kota Denpasar kan luar biasa juga nih perkembangan teman-teman yang ada di kabupaten-kabupaten juga tergerak anak mudanya. Jadi bagaimana sekarang kita memulai istilahnya menghadirkan sebuah taste baru tanpa meninggalkan apa yang menjadi tradisional kita yang sebelumnya, tetap mungkin berpijak dari situ atau melahirkan juga dari apa yang sudah kita jadikan referensi, lahir sebuah pola-pola baru. Nah, ini yang namanya budaya ini kan ya mungkin seperti ini ya harus beradaptasi dengan zaman juga supaya kita tidak tertinggal kan begitu. Betul. Sehingga kalau menurut yang apalagi sekarang ada Bali Jani ya. Iya. Bali Jani ini kan sudah diberikan wadah sama pemerintah bahwa ini tempat kamu berkembang ini gitu. Ya, Astung Karonya kami juga dipilih salah satunya bahwa dianggap memberikan pelopor perkembangan khususnya di ranah seni tari kan. Berarti setiap tahun ya di Bali Jani? Dari tahun lalu dari 2 tahun lalu. Nih Polok sempat diangkat terus yang tahun lalu pembuka, karena tahun lalu kan kalau nggak salah sempat pertama kali kita mengalami efisiensi juga nih. Jadi pagelaran Bali Jani, pameran pembangunan, terus tapi agenda ulang tahun Pemprov Bali dijadikan satu yang pembukaannya langsung. Jadi dijadikan satu pagelaran yang buat di situ. Yang sekarang kami diberikan kesempatan Niki sama Bali Jani untuk menghadirkan modernisasi di ranah seni tari gitu. Wah, ini tantangan sekali Niki. Yang harus berangkat dari
tradisional dan mengembangkan sekembang-kembangnya gitu, dan sejauh-jauhnya dia akan coba untuk melahirkan Nike sekarang. Karena ini untuk mengawali ya. Mengawali ya. Iya. Oh, aduh, luar biasa. Kan Nike mepet juga dari PKB ke Barizani kan. Iya, ngomongin masalah PKB bulan depan sudah PKB. Bulan depan, saya yakin pasti Naluri Manca terlibat nih. Bisa cerita kepada pemirsa Bali Now. Kalau di Pesta Kesenian Bali, yang berterima kasih khususnya sama pemerintah Kota Denpasar nih, karena selalu membagi nih kan keseniman kita di Kota Denpasar rata ya. Artinya terlibatlah samian. Yang mungkin konsentrasi memang khusus di pawai pembukaan. Di pembukaannya. Di PED Ayo Kota Denpasar. Jadi makin ke Jagat Kerti temanya, Lokalitas Budaya ya. Jadi bagaimana mengangkat tentang nilai, tradisi dan adat yang ada di desa adat. Nah, kebetulan tiang pas niki boleh di Denpasar Kesiman, boleh niki ngerebong lah tiang angkat itu. Ngerebong. Oh, aduh. Ngerebong atau pengrebongan yang ada di desa Kesiman itu tiang pertajam. Jadi tiang mengemas makin pawai biasanya kan euforia. Betul. Kalau sekarang pawai magis tiang buat gitu. Waduh, beda ya. Baru-baru ini kan pengrebongan di Kesiman kapan dia 2 minggu lalu ya. Itu Bligos juga terlibat. Pasti semua masyarakat yang bayar kan pun jujuk penyor banyak ampun, artinya kami tiang sebagai anak muda di Kesiman ya senang sekali sih menyaksikan hal seperti itu. Tradisi juga bahan kemarin kan tiang mengamati harus nih ke prosesi ini kan, karena akan mengangkat ngerebong nih yang mana tiang rasa boleh, itu yang mana tiang rasa tidak boleh gitu. Jadi kan tidak boleh semua realitas utuhnya kita hadirkan gitu. Yang tetap kembangkan dalam bentuk koreografi pertunjukan nih kan. Tetap yang kembangkan. Jadi keterlibatan kolaborasi juga yang hadirkan di sini dari, karena ngerebong itu kan terlibatnya dari anak-anak sampai umur dewasa terjadi di pengerebongan itu yang semuanya hadir dalam merayakan sebuah ritual itu. Karena istilah ngerebong, ngerebu, pertemuan. Seperti apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu ngerebong itu seperti apa sih Bligos? Kalau ngerebong itu kan kemarin yang disampaikan sarang jero desa adat dan beberapa tokoh di Kesiman adalah ngerebong itu ngerebu pertemuan, artinya sebuah pesta di situ. Pesta kesenian Bali-nya di Kesiman itu pun ngerebong sebenarnya kan. Karena itu bertaruh bagaimana semua hadir pertemuan karena rapat ini wah sukacita terjadi di sana dan peran alam bawah dengan alam, artinya bagaimana ada taburah, semua berjalan sedemikian rupa dan diikat oleh sebuah poleng itu. Poleng Kesiman itu artinya kain bola itu mengikat sebuah harmonisasi yang terjadi dalam proses pengerebongan itu. Itu yang menariknya di pengerebongan. Karena di sana kan sistematis spiritualnya berbeda. Satu sisi juga desa yang tua gitu. Nah, niki menjadi keunikan tersendiri. Iya, betul. Keunikan tersendiri. Nak rauh-rauh, nak ngurak ya, dan yang cenik-cenik balik nak ngurak kan yang biasa. Kan senang karena kadang-kadang jarang kita bisa melihat yang seperti itu. Iya. Kan di luar menarik sekali. Pun project impossible saja nih kan begitu ya. Artinya nak ngurak project impossible kok tidak tembus kan begitu. Iya, itu kan menarik sekali. Jadi itu yang menjadi hal, dan tiang coba menghadirkan itu juga, tapi yang tidak tahu apakah diperbolehkan karena kan tidak boleh ada senjata tajam. Di mana? Di pawai ini. Di pawai ini. Jadi hanya sebatas rauh-rauh. Iya, yang magis gitu ya. Begitu hadir seperti ini kan yang coba hadirkan. Tiang rasa kayaknya pawai mungkin agak berbeda. Iya, aduh masyarakat pasti akan antusias nih sepertinya, apalagi setelah nonton Bali Now dan dijelaskan oleh Bligos, pasti masyarakat antusias menyaksikan pembukaan PKB ini. Dan saya juga penasaran nih mau lihat apa konsepnya seperti apa sih Bligos akan kemas nih. Oke, jadi proyek kedepannya apa nih Bligos? Untuk di tahun ini ya. Untuk di Naluri Manca khususnya selain di PKB ada beberapa ajang-ajang kegiatan lain lagi yang ada di kalender kegiatan selama setahun. Karena itu sudah pasti menjadi prioritas kami. Tapi yang menjadi tantangan sekarang adalah saya membangun sebuah perubahan. Jadi di 2025 proyek prioritas saya adalah revolusi. Revolusi? Ya. Seperti apa itu? Revolusi mental, revolusi sistem, dan revolusi inovasi.
Jadi revolusi mental terkait ke SDM, revolusi sistem terkait tata kelola, revolusi inovasi terkait dengan karya. Ini yang giat lagi konsentrasikan di 2025 ini. Di luar memang ada event-event, nah ini kan menurut yang dari event itu sudah terbagi, dia ada 3 ya, ada event swasta, ada event birokrasi, ada event yang reguler. Ini sudah menjadi rutinitas yang membackup sebuah usaha industri ini. Tetapi di luar daripada Niko, karena bergerak di industri kreatif, jadi apa hal kreatif yang harus ditelurkan di tahun ini? Niko yang menjadi gagasan yang harus dibicarakan terus gitu. Iya. Karena dari afirmasi, manifestasi, maka akan jadi visualisasi. Wah, keren sekali, nggak main-main yang Bligus. Betul-betul leader, betul-betul pionir nih kayaknya. Kan begitu ya? Iya, betul. Jadi, betul. wonten istilah dalam Bali yang mempelajari dan niki pondasi di naluri manca nika wonten jenana raja karma wonten. Jenana nika pikiran, raja nih ke etika, karbo nih ke perbuatan gitu. Ini yang terus tanamkan. Ingat nih, nah nih serang teman-teman. Apa yang kamu pikirkan nih akan terjadi. Afirmasi akan menelurkan manifestasi. Kamu ucapkan terus-menerus, maka itu kan menjadi kenyataan ya. Yang menjalankan naluri manca nih, itulah yang terjadi. Untuk saya pengen punya studio itu sudah ada di pikiran itu. Terus yang bicarakan sama teman-teman, padahal nak kalau berpikir untuk yang tuh satu aja ya sing terjadi inilah arti kan begitu. Yang bijak bertimbal dengan rasa takut ini sudah berteman ya. Artinya jangan kamu muncul pada saat saya lagi semangat gitu Nanti muncullah pada saat saya lagi ada sesuatu hal, ada ancaman besar, yang muncullah kamu gitu. Nah, artinya Niko yang terapkan dan membangun mindset itu sama teman-teman, sama anak-anak semua, bahwa untuk menjadi orang sukses itu tergantung dari kita sendiri. Iya, betul. Jadi dari pikiran kita, dari ucapan kita, dan dari perbuatan kita sesuai nanti gitu. Niscaya alam akan merespon dengan baik. Akan merestui, semesta pasti akan merestui. Aduh, luar biasa Bligus, luar biasa. Matur semua sudah hadir di Bali Now, bincang-bincang dan menginspirasi mungkin anak-anak muda di luar sana setelah menyaksikan Bali Now, pembahasan dari Bligus Eka Harista. Anak-anak muda di Bali jadi semangat ingin benar-benar terjun untuk tetap melestarikan budaya Bali. Sukses kedepannya untuk naluri manca dan Bligus tetap mengabdi untuk seni budaya Bali. Matur semua. Terima kasih. Mirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi mampu menginspirasi. Saya Heni Shanti. Jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi 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 Om.